Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel NR Paul. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Anies Baswedan beber alasan politik identitas tak terhindarkan ya. Ini sesuai dilansir oleh cnnindonesia.com ya. Bagaimana selengkapnya? Langsung saja kita baca dan kita ulas. Jakarta, CNN Indonesia. Bakal calon presiden Anies Baswedan menyebut setiap calon yang bersaing di kontes politik akan selalu memiliki identitas. Nah ini ya, nggak mungkin bisa dihindari ya. Sehingga Anies menilai politik identitas tak bisa dihindari. Politik identitas itu adalah sesuatu yang tak terhindarkan. Misalkan calon yang bersaing adalah laki-laki dan perempuan, maka di situ ada identitas gender, ucap Anies di Hotel Shangri-La Surabaya, Jumat. Dalam forum diskusi dengan pemimpin dan kepala redaksi media massa yang diselenggarakan Partai Nasdem itu, Anies juga menyebut politik identitas bisa terjadi bila ada dua calon yang berbeda suku ya. Anies menilai pada situasi tersebut pendukung kedua kubu bisa berkutat dengan isu perbedaan suku. Ia pun menilai hal tersebut lumrah terjadi di pemilu. Anies pun mengisahkan soal pilkada DKI 2017 yang ia sebut persaingan antara pasangan calon dengan latar belakang beda agama. Anies berpasangan dengan Sandiaga Uno melawan Basuki Cahayapurnama Ahok yang berpasangan dengan Jarod Saiful Hidayat. Terjadi pada 2017, calon yang bersaing agamanya berbeda, maka identitasnya yang terlihat adalah agama. Itu akan terus terjadi selama calonnya punya identitas berbeda, baik gender, suku, maupun agama lanjutnya. Menurut Anies, penting bagi tiap calon yang bersaing dalam pemilu untuk memiliki kedewasaan, baik calon yang menang maupun yang kalah. Setelah pemilu selesai, ia mengatakan harus ada titik temu antara masing-masing kubu. Yang menang mau merangkul yang kalah, sedangkan yang kalah juga harus mau mengakui kekalahannya, kata Anies. Anies pun mengatakan tak masalah bagi siapapun untuk tidak suka kepadanya. Ia beranggapan meski dirinya dibenci karena identitas yang berbeda, tapi ia tetap akan mengajak orang-orang yang memang berkompeten di bidangnya. It doesn't matter if you don't like me, ya. Tidak masalah jika Anda tidak suka dengan saya, tapi saya akan selalu mengajak siapapun untuk berdiskusi bersama-sama membangun gerakan-gerakan yang kontributif membawa perubahan, sebutnya. Ya itu ya sobat sekalian tentang politik identitas yang coba untuk dimainkan beberapa waktu yang lalu ya, sebagai stigma negatif dan sampai disematkan kepada Anies sebagai bapak politik identitas ya. Secara dasar ya, setiap orang ya pasti mempunyai yang namanya identitas ya, itu yang juga melekat pada diri seseorang, baik itu nama ya, kemudian gender, suku ya, kemudian juga arah politiknya ya, misalnya politik nasionalis atau politik yang bermasa basis Islam ya, atau agamis ya, termasuk juga PDIP ya. Tidak mungkin PDIP ya dengan identitas Soekarno ya, yang selalu dibawa-bawa ketika menyampaikan dan sudah menjadi identitas sebagai partai PDIP gitu ya. Nah ini aneh gitu ya, kemudian menyampaikan politik identitas itu sebagai suatu yang negatif, padahal setiap yang ngomong itu termasuk juga orang tidak mungkin tidak mempunyai identitas ya. Dan ini ya coba dikait-kaitkan lagi ya, lebih kepada agama gitu ya. Artinya politik itu ya sebisa mungkin ya tidak boleh membawa agama gitu ya. How come gitu ya, padahal politik itu adalah ya, mengurusi urusan umat gitu ya. Tidak mungkin juga tidak memakai agama gitu ya, apalagi Islam, karena Islam yang benar-benar agama yang sempurna ya, yang yang hanya satu-satunya yang mempunyai solusi di setiap persoalan manusia ya. Dan ketika kita memakai Islam ya, maka solusi yang kita tawarkan itu sesuai dengan fitrah ya,
termasuk dalam hal segala aspek ya. Jadi Islam itu tidak hanya dalam ruang privat saja, yaitu masalah ibadah, sholat, puasa, zakat, ya, haji, ya, tetapi juga mengatur segala aspek kehidupan manusia, yaitu ekonomi, ya, kemudian sosial, pendidikan, termasuk juga politik, ya. Jadi satu hal, di satu sisi, ya, orang itu bangga dengan sekuler agama yang dianut non muslim, kenapa kita itu tidak bangga dengan Islam yang lebih banyak aturannya sudah lengkap gitu ya. Jadi ini suatu kemunduran yang harus jadi introspeksi gitu ya. Kenapa misalnya Islam tidak boleh dibawa, padahal Islam adalah rahmatan lil alamin, dan di dalamnya, dalam Al-Quran tersebut dan juga As-Sunnah, sudah ada solusi bagi setiap problematika, ya, manusia, ya. Termasuk juga identitas itu tidak mungkin bisa dilepas dari diri dari orang, ya, terutama dari kontestan yang akan nanti berkompetisi di Pilpres 2024, ya. Tidak ada ya partai politik, ya, atau nanti baca pres yang akan bertarung itu tidak membawa identitas. Jadi stigmatisasi itu yang harusnya dijadikan, ya, perhatian, ya, dan jadikan sebagai introspeksi bahwasanya negatif campaign, ya, seperti hal itu memang harus dijauhkan sejauh-jauhnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.